Bayangkan, kamu sudah bekerja keras, berdoa setiap hari, tapi rezekimu terasa seperti terhalang tembok tak kasat mata. Uang masuk sebentar, lalu hilang lagi. Usaha jalan di tempat, peluang datang, tapi selalu gagal di menit terakhir. Jika kamu lahir di Sabtu Pahing, dengarkan baik-baik. Karena menurut Primbon Jawa, weton ini memiliki energi besar, tapi juga ujian berat. Banyak Sabtu Pahing yang sebenarnya sudah ditakdirkan kaya, namun rezekinya tertutup karena kesalahan kecil yang tak disadari. Di video ini, kamu akan mengetahui 7 cara membuka rezeki yang tertutup khusus Sabtu Pahing. Cara yang sederhana, sakral, dan sudah diwariskan para leluhur. Jika kamu bertahan sampai akhir, hidupmu bisa berubah total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama kamu yang lahir di Sabtu Pahing. Sebelum kita masuk ke inti cerita, aku minta izin sebentar. Kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, tolong tekan tombol subscribe, like video ini, dan aktifkan loncengnya, supaya energi baik dari video ini juga mengalir ke hidupmu. Channel ini dibuat bukan hanya untuk hiburan, tapi sebagai pengingat spiritual, pelajaran hidup, dan warisan kebijaksanaan leluhur. Semoga setiap orang yang menonton ini mendapatkan keberkahan, ketenangan hati, dan rezeki yang lebih lapang. Baik, mari kita mulai perjalanan spiritual ini. Menurut Primbon Jawa, Sabtu Pahing adalah weton dengan energi api, keberanian, dan wibawa yang sangat kuat. Orang dengan weton ini sering dilihat sebagai sosok yang tegas, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Banyak Sabtu Pahing yang sebenarnya ditakdirkan menjadi pemimpin, pengusaha, atau orang sukses di bidangnya masing-masing. Namun, di balik kekuatannya, Sabtu Pahing juga membawa tantangan spiritual yang berat. Energinya seperti pedang bermata dua, bisa membawa kejayaan, tapi juga bisa memotong jalan rizki jika tidak dikelola dengan baik. Inilah sebabnya banyak Sabtu Pahing merasa, kenapa aku sudah kerja keras, tapi rizkiku tetap seret? Primbon Jawa menjelaskan bahwa rizki Sabtu Pahing sering tertutup bukan karena nasib buruk, tetapi karena ketidakseimbangan batin dan lingkungan. Ada 3 penyebab utama yang paling sering terjadi. Pertama, emosi yang belum tuntas. Banyak Sabtu Pahing menyimpan luka, dendam, atau kekecewaan di dalam hati. Mereka jarang mengeluh, tetapi memendam perasaan. Secara spiritual, perasaan negatif ini menciptakan dinding energi yang menghalangi rizki. Leluhur Jawa berpercaya bahwa hati yang keruh akan membuat jalan rizki menjadi sempit sekeras apapun usahanya. Kedua, janji yang pernah dilanggar. Sabtu Pahing dikenal sebagai pribadi yang dipercaya orang lain. Namun jika mereka pernah mengingkari janji, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan, energi ini bisa berbalik menjadi penghalang rizki. Dalam Primbon, janji bukan sekadar kata-kata, melainkan ikatan energi. Ketika dilanggar, ikatan itu berubah menjadi simpul spiritual yang menahan keberuntungan. Ketiga, energi rumah yang tidak harmonis. Rumah bagi Sabtu Pahing bukan hanya tempat tinggal, tetapi pusat aliran rizki. Jika rumah kotor, berantakan, sering terjadi pertengkaran, atau jarang dibersihkan, maka energi rizki akan tersumbat. Leluhur selalu mengingatkan, rumah yang rapi mencerminkan hati yang rapi. Selain itu, Sabtu Pahing juga sering mengalami rizki tertutup karena terlalu keras pada diri sendiri. Mereka bekerja tanpa henti, tetapi lupa beristirahat, berdoa, dan bersyukur. Padahal dalam Primbon, rasa syukur adalah kunci utama membuka pintu rizki. Ada juga tanda-tanda halus bahwa rizki Sabtu Pahing sedang tertutup, seperti
Usaha sering gagal di detik terakhir. Peluang selalu lepas dari genggaman. Uang cepat habis tanpa sebab jelas. Hati sering gelisah tanpa alasan pasti. Semua ini bukan kebetulan, melainkan sinyal alam bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam dirimu dan lingkunganmu. Leluhur Sabtu Pahing berpesan, bukan dunia yang menolakmu, tetapi kamu yang belum selaras dengan aliran rizki. Jika Sabtu Pahing mampu membersihkan hati, memperbaiki hubungan, dan menata hidupnya dengan bijaksana, maka rizki yang tertutup akan terbuka dengan sendirinya, bahkan lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Dalam Primbon Jawa, terutama untuk Sabtu Pahing, kunci utama membuka rejeki yang tertutup bukan dimulai dari ritual besar, benda pusaka, atau amalan rumit, tetapi dari hati dan niat. Leluhur Jawa selalu menegaskan satu prinsip sakral. Rejeki mengalir kepada hati yang jernih, bukan kepada tangan yang serakah. Banyak orang Sabtu Pahing merasa hidupnya tidak adil. Mereka sudah bekerja keras, bangun pagi, pulang larut malam, berjuang mati-matian, tetapi hasilnya tetap pas-pasan. Dalam titik ini, hati mulai dipenuhi kecewa, iri, bahkan kadang marah kepada Tuhan atau takdir. Tanpa disadari, perasaan inilah yang justru menutup pintu rejeki mereka sendiri. Primbon mengajarkan bahwa niat adalah magnet energi. Jika niatmu murni untuk menghidupi keluarga, membantu orang lain dan hidup jujur, maka semesta akan membuka jalan rejeki secara otomatis. Tetapi jika niatmu hanya untuk pamer, balas dendam, atau mengalahkan orang lain, maka energi itu akan berputar kembali dan menghalangi keberuntunganmu. Untuk Sabtu Pahing, leluhur memberikan cara sederhana namun sangat kuat. Langkah pertama, ritual kesadaran pagi. Setiap pagi sebelum memegang ponsel, sebelum membuka media sosial, duduklah sejenak, tarik nafas dalam-dalam, lalu ucapkan dengan tulus, "Ya Tuhan, bersihkan hatiku dari iri, dengki, dan dendam. Lapangkan rezekiku hari ini dan jadikan aku bermanfaat bagi orang lain." Ucapkan perlahan, bukan sekedar kata-kata, tetapi dari lubuk hati terdalam. Primbon menyebut ini sebagai membersihkan jalur batin, seperti membuka saluran air yang tersumbat. Langkah kedua, melepaskan luka lama. Banyak Sabtu Pahing membawa luka masa lalu, dikhianati teman, ditinggalkan pasangan, dikecewakan keluarga, atau diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Luka ini sering disimpan diam-diam, tetapi energinya terus mempengaruhi hidup. Leluhur mengajarkan, jika kamu ingin rezekimu terbuka, kamu harus berani memaafkan, bukan demi orang lain, tetapi demi dirimu sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban batin yang mengikat langkahmu. Ketika hati terasa lebih ringan, rejeki akan mulai menemukan jalannya kembali. Langkah ketiga, mengubah cara pandang tentang rejeki. Sabtu Pahing sering memandang rejeki hanya sebagai uang. Padahal, dalam Primbon, rejeki memiliki banyak bentuk: kesehatan, ketenangan, teman baik, kesempatan, ilmu, bahkan nafas yang masih kamu hirup hari ini. Saat kamu mulai bersyukur atas hal-hal kecil, energi rezekimu berubah total. Alam membaca rasa syukur sebagai tanda bahwa kamu siap menerima lebih banyak. Tanda bahwa hatimu mulai bersih. Ketika kamu benar-benar membersihkan hati dan niat, akan muncul tanda-tanda halus seperti hati lebih tenang meski masalah masih ada, tidur lebih nyenyak, emosi tidak mudah meledak, peluang mulai muncul tanpa kamu duga, orang-orang baik mulai mendekat. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari perubahan energimu sendiri. Pesan sakral leluhur untuk Sabtu Pahing. Leluhur berpesan, jangan mengejar rejeki dengan amarah, kejarlah dengan ketenangan.
Jangan menuntut keadilan dari dunia, tetapi perbaiki diri dari dalam. Bagi Sabtu Pahing, ketika hati sudah bersih dan niat sudah lurus, pintu rejeki yang paling keras sekalipun akan mulai terbuka, perlahan tapi pasti. Inilah fondasi pertama yang harus kamu miliki sebelum melangkah ke cara-cara berikutnya. Tanpa hati yang jernih, semua usaha akan terasa berat. Dengan hati yang bersih, bahkan jalan yang sulit pun akan terasa ringan. Dalam Primbon Jawa, terutama bagi Sabtu Pahing, membuka rezeki yang tertutup tidak cukup hanya dengan doa dan niat baik, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang selaras dengan alam. Di bab ini, kita masuk ke dua cara yang sangat kuat, yaitu sedekah tanpa pamrih dan menata energi rumah. Cara kedua, sedekah sebagai pembuka jalan rezeki. Leluhur Jawa selalu mengajarkan bahwa sedekah bukan sekedar memberi, tetapi membersihkan jalur keberuntungan. Bagi Sabtu Pahing, sedekah memiliki efek spiritual yang sangat besar, karena weton ini membawa energi kepemimpinan dan kekuatan batin. Banyak Sabtu Pahing mengalami rezeki macet karena terlalu fokus mengumpulkan, tetapi lupa berbagi. Mereka bekerja keras, menabung, tetapi jarang mengalirkan kebaikan kepada orang lain. Tanpa disadari, sikap ini membuat energi rezeki mengeras seperti air yang menggenang. Primbon menegaskan, rezeki akan mengalir deras kepada tangan yang ringan memberi. Sedekah tidak harus berupa uang besar. Justru sedekah kecil yang konsisten jauh lebih bernilai di mata alam. Misalnya, memberi makan kucing atau anjing jalanan, membantu tetangga yang kesulitan, menyumbang sedikit untuk masjid atau panti asuhan, membelikan makanan untuk orang yang membutuhkan. Ketika Sabtu Pahing bersedekah dengan tulus, alam membaca ini sebagai tanda bahwa mereka siap menerima rizki yang lebih besar. Seolah-olah semesta berkata, jika kamu bisa berbagi sedikit, maka kamu pantas mendapatkan lebih banyak. Banyak Sabtu Pahing yang sudah membuktikan bahwa setelah rutin bersedekah, usaha mereka mulai lancar, peluang baru muncul, dan hati terasa lebih tenang. Ini bukan kebetulan, ini adalah hukum spiritual yang bekerja. Cara ketiga, merapikan rumah sebagai pintu rizki. Dalam Primbon Jawa, rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi pusat aliran energi kehidupan, termasuk rizki. Bagi Sabtu Pahing, energi rumah memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap nasib. Jika rumah kotor, berantakan, atau penuh barang tidak terpakai, maka rizki akan tersumbat seperti air yang terhalang sampah. Banyak Sabtu Pahing tidak sadar bahwa masalah keuangan mereka berhubungan langsung dengan kondisi rumah mereka. Leluhur selalu berpesan, rumah yang rapi mencerminkan hati yang rapi. Ada 3 area penting di rumah yang harus diperhatikan Sabtu Pahing. Pintu masuk rumah. Pintu adalah gerbang rizki. Jika di depan rumah kotor, penuh sandal berserakan, atau ada barang rusak menumpuk, maka rizki akan enggan masuk. Pastikan area ini bersih, terang, dan terawat. Dapur. Dalam Primbon, dapur adalah simbol keberlimpahan. Dapur kotor melambangkan rizki yang keruh. Bersihkan kompor, wastafel, dan meja makan secara rutin. Jangan biarkan piring menumpuk terlalu lama. Kamar tidur. Kamar adalah tempat energi diri diperbaharui. Jika kamar berantakan, tidur pun tidak tenang dan energi rizki ikut terganggu. Rapikan tempat tidur setiap pagi sebagai tanda kesiapan menyambut rizki. Banyak Sabtu Pahing merasakan perubahan besar setelah rutin membersihkan rumah. Hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, rizki mulai mengalir kembali.
konflik dalam rumah tangga berkurang. Hubungan antara sedekah dan rumah. Sedekah dan kerapian rumah sebenarnya berkaitan. Sedekah membersihkan hati, sementara merapikan rumah membersihkan lingkungan. Ketika keduanya berjalan bersama, Rizky Sabtu Pahing akan menemukan jalannya kembali dengan lebih cepat. Leluhur mengibaratkan, hati yang bersih adalah doa, rumah yang rapi adalah undangan bagi Rizky. Bagi Sabtu Pahing, dua langkah ini ibarat membuka pintu dan menyapu jalan. Setelah itu, Rizky akan datang dengan sendirinya. Jika kamu melakukan dua cara ini dengan konsisten, kamu akan mulai melihat perubahan dalam hidupmu. Usaha lebih lancar, hubungan lebih harmonis, dan peluang baru bermunculan tanpa kamu duga. Dalam Primbon Jawa, terutama bagi Sabtu Pahing, membuka rezeki yang tertutup bukan hanya soal doa, sedekah, dan merapikan rumah, tetapi juga tentang relasi dengan manusia dan cara mengelola energi hari kelahiranmu sendiri. Banyak Sabtu Pahing tidak sadar bahwa rezekinya tersumbat bukan karena kurang pintar atau kurang kerja keras, tetapi karena ada ikatan batin yang belum selesai dengan orang lain dan penggunaan energi hari Sabtu yang keliru. Di bab ini, kita masuk ke dua cara yang sangat menentukan, memperbaiki hubungan dengan sesama dan mengelola energi hari Sabtu dengan bijak. Cara keempat, memperbaiki hubungan dengan orang lain. Leluhur Jawa selalu mengingatkan satu pesan sakral, rezeki mengalir lewat manusia. Artinya, seringkali rezeki tidak datang langsung dari langit, tetapi melalui orang lain, rekan kerja, pelanggan, pasangan, keluarga, teman, bahkan orang asing yang kamu temui tanpa sengaja. Namun bagi Sabtu Pahing, ada satu tantangan besar. Mereka cenderung tegas, keras, dan tidak suka mengalah. Sifat ini bagus untuk kepemimpinan, tetapi bisa menjadi penghalang rezeki jika membuat orang lain terluka. Banyak Sabtu Pahing tanpa sadar pernah menyakiti perasaan orang tua, bertengkar hebat dengan saudara, mengucapkan kata kasar pada pasangan, mengecewakan teman yang pernah berjasa, berselisih dengan rekan kerja. Dalam Primbon, luka batin yang kamu ciptakan pada orang lain bisa berubah menjadi energi penghambat rezeki. Bukan karena orang itu sengaja menghalangi, tetapi karena alam bekerja melalui hukum sebab akibat. Untuk membuka kembali jalan rezeki, Sabtu Pahing perlu melakukan 3 langkah penting. Berani meminta maaf. Tidak perlu gengsi. Justru orang yang berani meminta maaf adalah orang yang kuat. Ucapkan dengan tulus, maafkan aku jika pernah menyakitimu. Menyelesaikan konflik yang menggantung. Jika ada masalah lama yang belum selesai, selesaikan dengan kepala dingin. Jangan biarkan dendam berlarut-larut. Membalas keburukan dengan kebaikan. Jika ada orang yang pernah menyakitimu, jangan membalas dengan kebencian. Balaslah dengan diam, doa, dan kebaikan. Ini akan membersihkan energi hidupmu sendiri. Ketika Sabtu Pahing mulai memperbaiki hubungan, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Pintu peluang mulai terbuka. Bantuan datang dari arah tak terduga. Usaha menjadi lebih lancar. Hati terasa lebih ringan. Itulah tanda bahwa rezekimu sedang kembali mengalir. Cara kelima, mengatur energi hari Sabtu dengan bijak. Sabtu adalah hari yang sangat kuat bagi Pahing. Dalam Primbon, Sabtu membawa energi api, ketegasan, dan perubahan besar. Namun jika tidak dikelola dengan baik, energi ini bisa berubah menjadi sumber masalah. Banyak Sabtu Pahing tanpa sadar melakukan kesalahan besar setiap hari Sabtu, seperti mudah marah, mengambil keputusan saat emosi,
bertengkar dengan pasangan, membuat keputusan bisnis gegabah, mengeluh berlebihan tentang hidup. Padahal, hari Sabtu seharusnya digunakan sebagai hari penyeimbang energi, bukan hari ledakan emosi. Leluhur memberikan 3 pegangan sakral untuk Sabtu Pahing. Jadikan Sabtu sebagai hari refleksi, bukan konflik. Gunakan Sabtu untuk merenung, berdoa, dan menenangkan diri. Hindari debat panas atau keputusan besar saat emosi belum stabil. Jangan memulai hal penting saat marah. Jika ada keputusan bisnis, pekerjaan, atau hubungan yang berat, tunggu sampai hatimu tenang. Banyak Sabtu Pahing menyesal karena bertindak terburu-buru di hari Sabtu. Perbanyak ibadah atau aktivitas spiritual di Sabtu malam. Bangun lebih awal, berdoa, memeditasi, atau sekedar berbicara dengan Tuhan dalam keheningan malam. Ini akan menyeimbangkan energimu dan membuka jalan rezeki. Perubahan yang akan terjadi jika kamu melakukan cara ini. Ketika Sabtu Pahing mulai memperbaiki hubungan dan mengelola energi Sabtu dengan benar, perubahan hidup sering terjadi dengan cepat. Seperti rezeki yang dulu macet mulai bergerak. Peluang kerja atau usaha tiba-tiba muncul. Masalah lama perlahan selesai. Hati menjadi lebih tenang. Hubungan dengan orang lain lebih harmonis. Ini bukan keberuntungan semata. Ini adalah hasil dari perubahan energi dalam dirimu. Pesan leluhur untuk Sabtu Pahing di bab ini. Leluhur berpesan dengan sangat tegas. Jika ingin rezekimu terbuka, bukalah hatimu terlebih dahulu kepada manusia di sekitarmu. Dan juga, jangan biarkan api Sabtu membakar hidupmu. Gunakan api itu untuk menerangi jalanmu. Jika kamu mampu mengendalikan emosimu, memperbaiki hubungan, dan menggunakan hari Sabtu dengan bijak, maka rezeki yang selama ini tertutup akan mulai terbuka lebar, bahkan lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Setelah Sabtu Pahing membersihkan hati, bersedekah, menata rumah, memperbaiki hubungan, dan mengelola energi hari Sabtu, kita masuk ke tahap paling sakral sekaligus paling menentukan, menguatkan batin melalui doa malam dan menutupnya dengan tindakan nyata di dunia. Dalam Primbon Jawa, 2 langkah terakhir ini ibarat membuka kunci terakhir dari pintu rejeki yang selama ini tertutup rapat. Tanpa keduanya, perubahan sering berjalan lambat. Dengan keduanya, perubahan bisa datang tiba-tiba dan mengejutkan. Cara keenam, doa malam dan restu leluhur. Leluhur selalu mengajarkan bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu paling kuat bagi Sabtu Pahing. Di jam-jam sunyi ini, dunia terlihat tenang, tetapi energi spiritual justru paling hidup. Banyak Sabtu Pahing yang sukses bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena mereka diam-diam bangun di malam hari, berbicara jujur kepada Tuhan, dan meneteskan air mata dalam doa. Di saat semua orang tidur, doa mereka justru didengar lebih jelas. Lakukan kebiasaan sederhana ini minimal seminggu sekali, terutama pada malam Jumat menuju Sabtu. Duduklah tenang, matikan lampu, dan tarik napas perlahan. Ucapkan dari hati, "Ya Tuhan, bukakanlah rezekiku yang tertutup. Jika aku pernah salah, ampunilah aku. Jika jalanku terhalang, luruskanlah. Jika hatiku keruh, bersihkanlah." Setelah berdoa, bayangkan rezekimu mengalir seperti air sungai yang jernih, tenang, deras, dan tak terhentikan. Dalam Primbon Jawa, visualisasi ini bukan hayalan, tetapi cara menata ulang energi batin. Selain doa, Sabtu Pahing juga dianjurkan menghormati leluhur, bukan dengan hal mistis berlebihan, tetapi dengan cara sederhana. Mengirim doa untuk orang tua dan nenek moyang, menjaga nama baik keluarga,
tidak menyakiti sesama manusia. Ketika restu leluhur dan doa bersatu, jalan rezeki Sabtu Pahing sering terbuka dengan cara tak terduga. Peluang datang tiba-tiba, bantuan muncul tanpa diminta, atau masalah lama terselesaikan begitu saja. Cara ketujuh, bertindak nyata bukan hanya berdoa. Ini adalah langkah paling penting sekaligus paling sering dilupakan. Bertindak nyata. Primbon Jawa sangat tegas dalam hal ini. Doa membuka pintu, tetapi langkahmu yang membuatmu masuk. Banyak Sabtu Pahing sudah berdoa, tetapi masih ragu bergerak. Takut gagal lagi, takut sakit hati lagi, takut mencoba lalu jatuh. Padahal justru keberanian untuk bangkit kembali itulah yang mengaktifkan energi rezeki mereka. Jika kamu ingin rezekimu terbuka, lakukan 3 hal ini. Berani mencoba lagi meski pernah gagal. Kegagalan bukan tanda kamu tidak bertalak. Seringkali itu hanya proses alam membentukmu jadi lebih kuat. Perbaiki cara kerja, bukan hanya berdoa lebih banyak. Jika usahamu belum berhasil, evaluasi strategi, cari ilmu baru, belajar dari orang yang lebih sukses, dan terus berkembang. Jangan menunggu sempurna untuk mulai. Banyak Sabtu Pahing terlalu perfeksionis. Mereka menunggu kondisi ideal, padahal rezeki sering datang saat kamu berani melangkah meski belum siap 100%. Ketika doa dan usaha berjalan seiring, sesuatu yang luar biasa biasanya terjadi. Peluang yang dulu tertutup mulai terbuka. Orang-orang baik datang membantu. Jalan yang dulu buntu menjadi terang. Rezeki yang dulu seret mulai mengalir kembali. Tanda bahwa rezekimu sudah mulai terbuka. Setelah kamu menjalankan ke-7 cara ini, perhatikan tanda-tanda halus berikut. Hati lebih tenang, tidur lebih nyenyak, masalah terasa lebih ringan, peluang mulai berdatangan, hubungan dengan orang lain membaik, uang tidak lagi cepat habis tanpa sebab, kamu merasa lebih bersyukur terhadap hidup. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil perubahan energi dalam dirimu. Pesan pamungkas untuk Sabtu Pahing. Leluhur berpesan dengan penuh makna. Rezekimu tidak pernah hilang, ia hanya menunggu kamu berubah. Dan juga, ketika hatimu bersih, rumahmu rapi, doamu hidup dan langkahmu berani, tidak ada pintu rezeki yang bisa tetap tertutup. Sabtu Pahing memiliki potensi besar untuk sukses, kaya, dan berpengaruh. Bukan karena takdir semata, tetapi karena kekuatan batin yang luar biasa. Jika kamu mau berubah, semesta akan mengikuti perubahanmu. Saudaraku Sabtu Pahing, di titik ini kamu mungkin sedang merenung, mungkin terdiam, mungkin juga menahan air mata. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sadar bahwa selama ini rizkimu bukan ditutup oleh dunia, melainkan oleh luka, ego, dan ketakutanmu sendiri. Ingatlah satu hal. Kamu tidak ditakdirkan untuk hidup susah selamanya. Kamu lahir dengan kekuatan besar, hati yang tegar, dan potensi yang luar biasa. Jika hari ini masih terasa berat, itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Mulai malam ini, bersihkan hatimu. Mulai besok, rapikan rumahmu. Mulai hari ini, perbaiki hubunganmu. Perbanyak sedekahmu dan jangan pernah berhenti berusaha. Ketika kamu berubah, semesta pasti berubah bersamamu. Semoga video ini menjadi titik balik hidupmu. Bukan hanya hiburan, tetapi cahaya yang menuntun langkahmu menuju rizki yang lebih lapang, hati yang lebih tenang, dan hidup yang lebih bermakna. Terima kasih sudah bertahan menonton sampai akhir. Semoga keberkahan selalu menyertaimu, rizkimu makin luas, dan hidupmu makin terang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke sesama Sabtu Pahing. Siapa tahu, lewat video ini, hidup mereka juga berubah.
Sampai jumpa di video berikutnya. Salam penuh doa, salam penuh berkah, dan salam penuh harapan untukmu.